Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Kepada yang kami hormati jajaran pembina dari Yayasan Munzalan Mubarakah. Di antara mereka adalah guru-guru kami ya. Ada Dr. Umar Maka, ada Al-Ustadz Asep Sobari, ada Ustadz Deka, ada Ibu Ustazah Hajah Irma yang juga bunda saya sendiri, dan juga Al-Ustadz Rozi, ada Al-Ustadz Imam, dan semua adik-adik santri ya, yang insyaallah dirahmati dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Al-Fakir sedikit sharing. Ini bukan ceramah, lebih ke sharing. Karena banyak yang lebih berilmu tinggi daripada saya. Namun semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah dan para guru yang ada di sini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tentu ini ayat yang senantiasa ya kita selalu ulang dan dawamkan, bahwa kita harus betul-betul meyakini bahwa inilah teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliaulah yang mengajarkan kita untuk menghormati, memuliakan Ramadan, dan karena beliaulah ya dengan diturunkan Al-Quran sebagai hudan dan penjelas yang petunjuk untuk membedakan Al-Furqan ya, pembeda antara hak dan batil. Tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita nggak ada artinya di dunia ini ya. Makanya kalau kita bersolawat, kita hendaknya senantiasa untuk terus menghujamkan pada sukma kita bahwa sentral dari semesta ya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa dalam satu penjelasan ya dari guru, ini mungkin sedikit agak-agak tasawuf, tapi dijelaskan bahwa Rasulullah Nur Muhammad itu menjadi salah satu yang makanya menjadi khatamul anbiya wal mursalin. Rasulullah menjadi penghulu para nabi dan rasul. Di Masjidil Aqsa beliaulah yang memimpin para nabi dan para rasul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa nanti di akhir, bahkan nanti di ketika semua manusia mencari pertolongan, hanya Rasulullah lah yang sanggup menolong. Kita akan nanti ke Adam alaihissalam. Adam tidak bisa menolong, tidak bisa memberi syafaat. Kita akan lari ke Nabi Musa, tidak bisa juga. Kita akan lari lagi ke Nabi Isa. Dan yang paling terakhir kata Rasulullah, sayalah orangnya gitu, yang bisa memberikan syafaat. Dan semoga adik-adik di sini ahlul Quran
insya Allah juga berkenan ya untuk saling mendoakan, termasuk saya. Mari kita berdoa bersama, semoga kita bersaudara sampai surga insya Allah dan berjumpa Rasulullah SAW dan bisa memeluk beliau. Bahkan kalau kita bisa mohon, ya Allah, temukan kami di Ramadan ini dalam mimpi untuk berjumpa Rasulullah SAW, dengan sering-sering bersolawat, dan yang paling utama berteladan, memiliki cara pandang seperti Rasulullah SAW. Dan cara pandang Rasulullah itu, kalau bahasa anak muda sekarang ini, adalah cara pandang yang bertumbuh atau growth mindset. Nah, ini saya akan sedikit sharing tentang ini. Jadi adik-adik dan para guru sekalian, Rasulullah memandang bulan Ramadan bulan yang mulia, yang harus dimuliakan dengan Al-Quran dan memperbanyak sedekah, berbagi. Di antara elemen manusia ini ada yang harus dididik dengan cara pandang Rasulullah dalam diri kita. Kan kita sering mengatakan ada kesehatan jasmani dan ruhani, betul? Elemen manusia itu ada banyak ya. Pertama, ruh yang paling utama. Asupan ruh itu butuh untuk tumbuh. Dan cara tumbuhnya ruh itu adalah kesehatan ruhani. Kalau kesehatan jasmani gimana caranya biar bertumbuh? Makan ya, tidur, betul? Iya kan? Nah, hal-hal yang sifatnya keduniawian, nah itu kesehatan jasmani. Teman-teman harus bisa menjaga itu, adik-adik semuanya, agar menghafal Qur'annya kuat ya, dengan gizi yang cukup, tidur yang cukup, jangan zolim kepada badan. Nah, ini bagian dari growth mindset untuk jasmani. Nah, pertemuan antara jasmani dan ruhani ini namanya nafs. Di dalam rahimnya seorang ibu ya, ditiupkanlah ya ruh itu di usia 4 bulan janin, bertemulah antara jasmani dan ruhani ini bernama nafs. Nah, di dalam nafs inilah yang ada elemen-elemen namanya syahwat, keinginan untuk apa? Misalkan makan itu syahwat, teman-teman ya. Kadang-kadang kalau kita lagi makan buka puasa ya, sudah lapar gitu ya. Di sini kok apa cuman kerupuk ya kan, kurma, di sana ada gorengan gitu. Nah, itu syahwat untuk memenuhi kebutuhan jasmani, makan. Katanya kalau di sini kan kalau nggak gorengan nggak afdol ya. Ya kan kalau buka puasa ya. Nah, ini karena manusia punya keinginan untuk mempertahankan diri, gorizah, naluri untuk bertumbuh, menjaga dirinya, membela dirinya, termasuk badannya. Nah, ternyata kalau nafs kita tidak kita didik dengan benar melalui asupan gizi yang masuk melalui ruh, dia akan, kalau kata Imam Ghazali itu, akan terseret pada nafsul lawwamah. Adalah nafs yang kecenderungannya ke hewanan, hayawan. Kalau kata Buya Hamka, makan ya, kalau cuman sekedar makan, sapi juga makan ya. Betul ya? Kerja kalau sekedar kerja, kera juga bekerja. Bagaimana cara membedakan antara ciptaan Allah yang namanya manusia ini dengan ciptaan yang lain, yaitu hewan tadi, dengan asupan growth mindset yang kita masukkan melalui ruh, yaitu apa? Al-ilm, al-alamah, ilmu untuk mengenal alamat konsep penciptaan diri yang sebenarnya itu untuk apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ilmu asupan gizi ruh yang paling utama adalah ilmu untuk mengenal Allah, ma'rifatullah.
Jadi akhirnya kita akan paham dan selalu berinabah. Kalau menghadapi apapun yang tidak sesuai dengan keinginan kita, misalkan nih pengennya kuliahnya atau sekolahnya gitu ya di UI gitu ya, tapi ternyata nggak masuk, sudah ikut ujian gitu. Mungkin Allah punya skenario lain. Keinginan syahwat kita ingin kuliah di universitas yang bagus gitu ya. Tapi karena Allah berkehendak, Allah yang lebih tahu penciptaan kita, Allah memberikan takdir yang lain. Nah, itu harus kita terima dengan keilmuan yang namanya ruh tadi. Ilmu yang masuk melalui ruhani. Sehingga kita mudah untuk mendidik nafs kita agar menjadi nafsul mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Satu saja kategori yang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Ridho dan diridhoi. Hanya cuman satu kategori nafs, yang pertemuan antara jasmani dan ruhani tadi itu cuman satu aja kategorinya yang akan kembali dengan selamat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsul mutmainnah. Kalau keilmuan ruh kita kurang, maka akan dikhawatirkan nafsul lawamah, sifat-sifat kehewanan, kebinatangan. Makanya kalau Idul Kurban, sebenarnya itu yang disembelih ya kan bukanlah darah dan daging itu yang sampai kepada Allah, tapi apa yang sampai kepada Allah? Ketakwaan. Ketakwaan itu letaknya di mana? Ilmu dari ruh yang dididikkan kepada nafs agar nafsul mutmain. Jadi yang disembelih itu adalah nafsul lawamah kita. Jerat-jerat kehewanan kita yang masih suka ego ya, suka ingin menang sendiri. Kalau buka puasa pokoknya yang makan yang paling enak gua nih gitu. Rebutan makan gitu. Makanya kita harus didik jiwa kita, nafs itu jiwa ya bahasa Indonesianya, dengan berbagi kalau dalam Ramadan. Harta yang paling baik bagi. Siti Aisyah pernah satu momen ya di dalam Ramadan, diketoklah di pintu itu rumah beliau, ada seorang pengemis. Beliau punya khodimah. Di rumah itu cuman ada roti kering. Ketika itu langsung diberikan, boleh itu diberikan saja rotinya untuk yang minta. Terus khodimahnya bilang, wahai Aisyah, kita nggak punya apa-apa. Untuk berbuka nanti bagaimana dengan berbuka bersama Rasulullah? Allah yang maha kaya katanya. Semua dikasih. Jadi posisi hari itu kemudian Aisyah tidak memiliki apa-apa di rumah. Tapi Masya Allah, karena memiliki ilmu yang baik ya, untuk mendidik nafsnya sehingga berinabah selalu mengembalikan yakin dengan janji Allah, ternyata Allah datangkan pertolongan dengan menjelang berbuka ada satu paket kambing yang makanan kesukaan Rasul ya, kambing bakar ya. Kalau teman-teman suka makan di restoran Arab tuh istilahnya nasi mandi kan ada paket kambing. Nah itu memang kesukaan Rasul tuh kambing dengan paha dan bagian filet sini yang paling enak. Itu dihadiahkan kepada Aisyah dan di rumah itu. Nah itu bagian kecil teman-teman. Maka kalau ke dalam diri kita semuanya adalah, mari kita memperkuat gizi ruh kita, dan Ramadan ini adalah wadah bejana yang bisa memperluas hati kita di dalam qalb kita. Jadi nafs itu memiliki elemen paling mendasar untuk mengelola ilmu, mengelola emosi, itu adalah ada qalb dan ada akal. Kalau kuat akalnya, biasanya orangnya itu rasional, lebih mengutamakan ini kalau kena api panas, itu akal. Tapi kalau qalb, hati yang mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah lah yang membuat api itu yang panas, bahkan Allah bisa membuat api itu jadi dingin.
terjadilah peristiwa Ibrahim, ya kan? Dan Allah kita dengan Allah Ibrahim itu sama, Allah kita dengan Allah Nabi Muhammad itu sama. Maka kalau kita memiliki keyakinan sehebat Rasulullah atau para sahabat, insya Allah pertolongan Allah akan datang dari pintu yang tidak disangka-sangka. Mungkin di sini ada yang ingin hafal Quran, kayaknya nggak mungkin nih 30 juz. Masya Allah, saya pun sama ya, masih banyak PR. Tapi ada itu orang tua 65 tahun baru belajar Quran, ternyata dalam 1 tahun selesai 30 juz. Karena ada ketulusan jiwa, ada kemurnian hati, ada nafsul mutmainnah tadi, dengan ruh yang meyakini bahwa Allah lah yang maha abadi, Allah yang maha tanpa batas, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah kun, keyakinan itu harus kita miliki. Dan Ramadan ini insya Allah menjadi momentum yang sangat-sangat baik untuk mendidik nafs kita, mengasupkan ilmu-ilmu ruh kita, sehingga kita bisa mencapai derajat muttaqin dan nafsul mutmainnah radhiyatam mardiyah. Insya Allah ini menjadi cita-cita kita bersama, dan semoga adik-adik semua di sini dimudahkan untuk mencapai derajat itu, dan hafidhahullahu ta'ala menjadi keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga jiwa kita, akal kita, hati kita betul-betul gizi yang kita utamakan adalah ruh, ya. Maka sabar itu harus pakai sabar birruh, jangan cuman bin nafs, ya. Kalau sabar bin nafs kadang-kadang kesabaran saya ada batasnya, gitu kan? Kalau ada di film-film, ya nggak? Saya udah nggak bisa sabar lagi nih, aduh nggak kuat. Nah itu karena sabar bin nafs yang punya ikatan-ikatan keduniaan. Tapi kalau sabar birruh, ruh itu abadi dari Allah, dia di alam ruh, alastu birabbikum, kemudian masuk alam rahim, tumbuh menjadi ulama insya Allah nanti, insya Allah menjadi penghafal dan penjaga Quran, dan kelak menjadi nafsu mutmainnah, ruhnya kembali lagi ke langit kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perjumpaan yang paling indah adalah perjumpaan dengan Rasulullah SAW di Firdausi A'la, dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.